Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku di rumah emak. Siapa nih yang rindu kegiatan aku di rumah emak? Masya Allah, alhamdulillah kali ini aku tuh udah ada di tempat emak dan di sini tuh kita mau bikin makanan. Nah, ini kita mau bikin bolu kojo, bolu kesukaan emak. Nah, di sini tuh emak juga minta sama pak suami buat dipasangin lampu luar. Jadi ini tuh kita mau pasang lampu di luar. Terus ini juga si adik Zayan minta mainan karena nggak ada mainan. Ya sudah, kita kasih colokan kabel. Sebenarnya sih aku tuh udah sering ke tempat emak, tapi karena nggak ada kegiatan yang mau aku videoin, terus juga kalau nggak ada pak suami, aku tuh susah buat bikin video. Jadi ya aku nggak sempat bikin video. Nah, alhamdulillah kali ini kita tuh banyak kegiatan. Kita mau bikin bolu, terus juga ini pak suami lagi pasang lampu. Jadi ya udah sekalian aja aku videoin. Dan di sini juga aku tuh sama pak suami. Jadi si adik Zain tuh ada yang ngejagain. Semoga deh teman-teman yang rindu sama emak, yang rindu sama rumah emak, udah terobati dengan adanya video ini. Dan insya Allah semoga pas aku ke tempat emak lagi, aku tuh bisa bikin video terus. Karena aku tuh pengen banget deh kalau tempat emak tuh bikin video gitu ya teman-teman, keseruan-keseruan kita. Ya tapi karena aku masih punya bayi yang harus dijaga, jadi kayak kalau mau bikin video itu repot banget deh. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh kita bagi-bagi tugas ya. Kalau aku cuma ngevideoin aja. Nah, kalau untuk Ayu ini kita lagi mau apa ya? Ini tuh mau ngeracik. Nah, ini Ayu tadi udah giling tepung beras ke tukang giling ya teman-teman, bukan di blender atau diisar tangan, tapi kita giling ke tukang giling. Terus ini juga ada kelapa yang udah kita apa ya panasin, udah jadi minyak lah pokoknya. Aku tuh kurang paham deh kalau untuk bahasa Indonesianya tuh. Pokoknya ini kelapa yang udah ditanak, terus juga tepung beras ini kita gabungin. Untuk kelapanya sendiri ini ditanaknya udah dari tadi malam supaya pas pagi ini mau digabungin semuanya ini tuh udah dingin semua ya teman-teman. Dan untuk tanakannya sendiri itu sampai keluar minyak. Nah, ini tuh setelah digabungin jadinya banyak kayak gini. Sebenarnya bikin bolu kojo kayak gini mirip sama kue lapis atau gandus, tapi bedanya bolu kojo dikasih gula merah dan juga telur. Nah, karena aku suka asin, jadi aku lebih suka gandus sih sebenarnya. Tapi kalau emak, pak suami itu suka banget sama bolu kojo kayak gini. Terus lanjut, ini dikasih gula merah. Nah, gula merahnya itu udah ditanak dan ini juga udah dingin ya teman-teman. Baru digabungin ke adonan yang tadi, tepung beras dan juga kelapa yang udah ditanak juga. 34 nah mereka ni 3 dua 14 tiga pun 3 dua. Nah, itu tadi kita bahas soal harga gula merah. Jadi kata emak 32.000 per kilo. Tapi karena dia beli seperempat jadi 7.000. Nah, aku bilang kalau 7.000 per seperempat berarti bukan 32 tapi 34 dong. Oke, lanjut. Nah, ini untuk telurnya tadi tuh kita pakai 3 butir. Dan ini dikocok lepas baru udah digabungin sama adonan yang tadi udah kita gabungin semua deh pokoknya. Sebenarnya kata emak tuh seharusnya kurang kelapa sama kurang gula merah, tapi karena keterbatasan jadi ya sudah apa adanya aja. Kita bikin yang ala-ala aja di sini tuh. Karena kita pakai tepung berasnya itu 1 kilo, jadi harusnya kelapanya itu ada 4 butir. Nah, di sini kita pakainya itu 2,5 butir. Terus juga untuk gula merahnya itu seharusnya 0,5 kilo, tapi di sini kita pakainya itu cuman 1/4 kilo. Nah, ini diaduk-aduk sampai benar-benar menyatu, merata pokoknya. Lanjut, ini kita kasih gula putih juga supaya rasanya itu lebih manis. Karena kan tadi gula merahnya juga kurang, makanya ini kita tambah gula putih.
Kadang sih anggapkannya dulu, Mak. Bukan ingin tak sudah. Oke lanjut. Nah ini kita udah masak, udah ada di loyang. Tadi pas nuang ke loyang aku lupa ngevideoin karena ada urusan sedikit, jadi nggak sempat divideoin. Nah ini kita aduk-aduk. Sebenarnya udah pertengahan jalan sih, baru kita aduk kayak gini supaya apa ya, tepung berasnya itu nggak berendak di bawah gitu ya teman-teman. Terus ini juga udah masak, pas udah masak ternyata ini adonannya tuh kelembutan, jadi nggak bisa dituang ke loyang lain gitu, harus diangkat kayak gini. Nah karena kelembutan jadinya ini tuh diakalin pakai sendok karena loyangnya juga mau dipakai lagi, jadi ya wajib banget dikeluarin. Seharusnya sih kata emak ada 2 loyang, tapi karena loyang cuma ada 1, jadi ya sudah gantian gitu. Oke lanjut. Nah ini Pak suami tugasnya itu ngebenerin batu jam emak. Entah kenapa ini jam emak tuh selalu kayak apa ya, telat gitu. Kata emak sih kurang akur terus gitu pokoknya. Emak mau beli lain tapi kataku ini tuh sebenarnya nggak rusak. Jadi di sini Pak suami tuh coba buat benerin, siapa tahu kan masih bisa, masih benar. Tapi kata Pak suami, ini jam nggak akur karena rumah emak tuh apa ya, kayak gegar gitu ya teman-teman. Jadi goyang gitu. Nah jamnya itu kayak keganggu sama goyang gitu. Terus ini juga si adik Zayan tuh ikut ngebantuin Pak suami. Dan ini sebenarnya udah siang ya teman-teman. Jadi ya, jamnya itu di jam 12. Emang bener-bener di jam 12. Tapi kayak kurang gitu. Seandainya jam di HP kita itu jam 12.30. Nah jam mak itu cuma jam 12 aja gitu. Oke, kita lanjut ke emak. Nah, di sini tuh emak lagi cincang gondang karena emak tuh alhamdulillah pelihara bebek. Jadi setiap harinya tuh harus cincang gondang. Aku mau bantuin, tapi kata emak ya udah nggak apa-apa. Ini tuh cuman sedikit aja kok. Nanti tanganmu malah bau gitu. Terus ini juga Ayu lagi ngewadahin buat dikasih orang ke saudara-saudara emak. Jadi semua yang ada di dekat emak itu kebanyakan semuanya itu keluarga ya teman-teman, seperti saudara emak, ponakan emak. Ada sih beberapa orang lain tapi ya tetap masih keluarga, keluarga jauh gitu. Jadi alhamdulillah emak tuh kalau mau ngapa-ngapain enak gitu karena saudara-saudaranya itu pada dekat semua. Oke lanjut. Nah ini aku beres-beres di rumah emak dan teman-teman jangan dibully ya, rumah emak emang udah rapuh banget. Ini semuanya itu sinar matahari udah pada masuk ke rumah nih. Saking bolongnya rumah emak. Karena ini rumah tuh umurnya udah panjang, udah tua, makanya udah rapuh. Dan untuk kayu-kayunya juga bukan kayu-kayu yang bagus. Jadi makanya ini rumah tuh udah lumayan rapuh. Dan rumah ini tuh dari aku kecil, aku tinggal di rumah ini ya teman-teman. Dan sekarang aku tuh udah gede, udah punya anak 2, jadi wajar aja kalau rumah ini tuh udah lumayan rapuh. Tapi emak tuh nggak mau pindah atau ikut anak-anaknya, emak tuh maunya tinggal sendirian. Jadi ya sudah, ini rumah dipertahankan. Tapi kalau lagi hujan atau pokoknya kalau lagi ada angin itu emak pasti pindah ke rumah Ayu karena kita khawatir banget ini rumah itu bakalan roboh masak. Oke deh lanjut ke video ya. Nah ini aku lagi sapu-sapu karena rumah emak tuh emang bener-bener berantakan, berserakan, bantal-bantal juga berhampuran. Pokoknya ya yang bener-bener berantakan lah kalau lagi kumpul-kumpul kayak gini. Apalagi anak-anak tuh suka main ke sini. Jadi Masya Allah banget ini rumah emak tuh super duper berantakan banget. Nah ini rumah emak tuh polosan ya teman-teman, gak ada kamar, cuman ada ruang tengah sama dapur. Sebenarnya dulu tuh ada sih kamar, tapi karena emak tinggalnya cuma berdua sama bapak, daripada rumahnya besar, tapi kayak apa ya kata emak tuh gak ada manfaat gitu, mendingan kamarnya itu diroboh aja. Terus ini juga kipas anginnya itu dimainin sama si Ade Zayan tadinya, makanya ini kipas anginnya itu ya berserakan kayak gini. Dan ini juga ada kardus-kardus, ada apalah ini, pokoknya mainan anak-anak semua ya teman-teman. Ya harap dimaklumin kalau di tempat emak mah banyak banget anak-anak, anak dari sepupu-sepupu aku, anak Ayu, pokoknya pada kumpul di sini.
Dan sekarang tuh si adik Zayan kalau ke tempat emak udah mau main, tapi ya karena di tempat emak tuh kan deket sama jalan, terus juga ada paritan gitu yang isinya air gitu ya teman-teman. Jadi ya harus dijaga, harus diawasin gitu. Makanya kalau lagi ke tempat emak tuh susah banget buat bikin video, buat ambil video kalau lagi nggak sama pak suami. Terus ini penampakan rumah emak setelah aku sapu, alhamdulillah ini sedikit lebih rapi. Nah, ini bagian atasnya tuh udah sedikit berantakan. Kalau kalian tanya, kok nggak malu ya ngevideoin rumah emaknya udah raput? Aku nggak pernah merasa malu ya teman-teman, biarpun rumah emak tuh kecil, rumah emak tuh udah rapuh, tapi menurut aku ya aku bangga-bangga aja sih sama emak. Karena biarpun emak miskin, tapi emak bisa ngerawat 3 anak. Itu udah Masya Allah banget. Oke lanjut, nah ini aku udah siap-siap mau pulang karena bapak sama pak suami itu puasa di rumah. Jadi aku nggak nginep di rumah emak. Dan sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih banyak udah menonton sampai detik ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum. Bye.